Halo sahabat koi, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Fai Koi Jogja. Oke sahabat, di video kali ini aku akan ngejelasin mengenai wet spot pada ikan koi. Nah, sebelumnya jangan lupa sahabat sekalian like and apa yang benar tuh? Subscribe, bos. Oh ya, like and subscribe ya. Ojo lali. Nah, oke, sahabat pasti tidak asing lagi dengan yang namanya wet spot. Nah, apa itu wet spot? Salah satu penyakit koi ya, di mana dia disebabkan dari yang namanya parasit, sering disebut protozoa. Nah, kalau sahabat tahu apa namanya wet spot ini, gejalanya ataupun cirinya dia ada bintik-bintik putih di badan koi, biasanya berawal dari sirip, biasanya kemudian ke ekor, kemudian ke mata nih biasanya ada kabut putih, itu namanya wet spot. Atau bahkan lebih parah lagi, kalau sekujur tubuhnya kena wet spot bisa masuk sampai ke dalam insang. Nah, itu kalau sudah seperti itu tuh bahaya tuh sahabat. Jadi jangan dianggap remeh wet spot itu. Karena ketika wet spot tidak diatasi dengan baik, biasanya ikan akan stres. Ketika stres, dia akan imunnya itu akan turun sehingga gampang terkena penyakit-penyakit yang lain. Nah, pasti sahabat tidak mau tuh ikan koi kesayangan terkena wet spot, bahkan sampai dia mati, ya pasti akan sedih banget ya. Nah, di sini aku akan bantu sharing berdasarkan pengalaman dari Koi selama ini, bagaimana sih ngobatin wet spot biar sampai sembuh gitu loh. Nah, akan pasti tidak perlu worried nih, tidak perlu khawatir mengenai harganya. Nah, ini mudah dan murah. Mana obatnya? Sip. Nah, ini dia. Sip. Teng dong. Nih, ini obatnya cukup dengan menggunakan ini nih. Ini cairan blue. Ini sengaja aku lepas nih ya, logo ataupun mereknya biar tidak ngiklan karena aku belum di endorse. Oke, sahabat, ini mudah banget untuk dapetin obat ini ya. Ini menurutku nih obat murah, mudah didapat dan kemudian juga mudah digunakan, sekaligus mujarab loh nih. Jadi berapa kali kami menggunakan obat ini untuk menghilangkan wet spot itu manjur banget. Caranya gimana? Ini tak taruh di sini dulu nih. Nah, ini sahabat hanya perlu amati tuh koi. Yang pertama, cek di dalam kolam mana yang sakit nih, kemudian diangkat nih. Kemudian untuk mencegah terjadinya terkontaminasi dalam satu kolam, biasanya kita lakukan untuk penggantian air seperempat bahkan setengah, diganti dengan air baru. Nah, kemudian setelah diganti dengan air baru, biasanya kami lakukan pencegahan dengan menggunakan nih obat blue tadi, dengan diberikan sesuai takaran yang ada di keterangan di sini nih. Nanti diberikan langsung ke dalam kolam. Jadi tidak perlu repot, karena tidak perlu nanti dikuras. Kolamnya nggak perlu dikuras, tinggal ditaruh aja, nanti akan bening dengan sendirinya, disaring dengan media yang ada di filter kolam sahabat sekalian. Nah, kemudian bagaimana dengan ikan yang sudah tadi terkena wet spot? Kita cek berapa persentase terkenanya, apakah dia parah atau tidak. Ketika dia tidak terlalu parah, cukup dengan diberikan dalam box ataupun tempat karantina. Bisa digunakan dalam akuarium, bisa digunakan dengan box kontainer ataupun di bak fiber tempat sahabat-sahabat mengkarantina ikan. Nah, biasanya nih kalau koi ini, ketika memang ada ikan yang terkena wet spotnya sudah terlalu banyak, bintiknya itu udah dari mata, ekor, sirip dan bahkan sekujur tubuh, biasanya kami menggunakan kantong plastik ya. Jadi seperti kalau sahabat habis beli ikan ataupun mau ngirim ikan, kita kantongin. Nah, kita gunakan taruh dengan takaran obat tadi ini, ditaruh di dalam kantong, kemudian dioksigen, simpanlah atau letakkan di dalam kardus di tempat suhu ruangan. Ya, jangan sampai
terlalu dingin. Nah, ini perlu diketahui sahabat, white spot ini dia akan mudah menular ketika kondisi suhunya itu terlalu drop ataupun terlalu dingin gitu. Dia akan mudah menular, bahkan tidak akan sembuh. Nah, biasanya kami lakukan dengan menambahkan heater. Kalaupun tidak ada heater, di kantong tadi taruh di dalam kardus. Simpan dalam suhu ruangan, hindarkan dari gangguan-gangguan suara bising, kemudian aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu konsentrasi atau tingkat fokus ikan dalam karantina. Nah, itu tadi sekali lagi berdasarkan pengalaman Vaikoi selama ini mengobati white spot. Kalau kita flashback lagi yang aku bilang tadi bahwa white spot ini pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan atau tingkat kesetresan ikan koi. Jangan sampai ikan koi kesayangan sahabat bisa stres, kemudian sakit, kemudian sampai mati nih gara-gara white spot yang tidak diatasi atau tidak teratasi dengan cara yang benar. Nah, cukup mudah sekali. Silakan sahabat bisa mencari ini di toko-toko akuarium atau toko ikan hias. Ini mudah dan harganya murah. Oke, mungkin itu ya sahabat sekalian, penjelasan mengenai white spot pada ikan koi. Kita akan ketemu lagi di tayangan video selanjutnya. Salam koi untuk persahabatan Vaikoi Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.